Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita ke hadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Limpahan nikmat sehat, limpahan nikmat waktu, dan limpahan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan seluruh limpahan-limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita jawab dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada malam hari ini kita akan mengikuti rangkaian mata acara dalam tabligh akbar peringatan tahun baru Hijriah 1437 Hijriah, yang mana acara pada malam hari ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat bersama-sama, dan acara selanjutnya adalah tausiah yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Zakhruddin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan doa dan harapan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah pembukaan dan pembacaan sholawat nanti akan dilanjutkan dengan tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Zakhruddin. Kemudian nanti acara akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kholisuddin Yusa, dan nanti akan dilanjutkan dengan haflah tilawatil Quran oleh qari-qari internasional kita. Kemudian nanti acara akan diakhiri dengan zikir dan muhasabah yang nanti akan langsung dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kholisuddin Yusa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha
habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah satu kebohongan yang sangat besar ketika seorang hamba mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak pernah melantunkan salawat, dia tidak pernah berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mudah-mudahan salawat yang telah kita baca bersama-sama tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk amal salih kita, dan kita digolongkan termasuk golongan hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Zahruddin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram. Anta alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam hatta nastati'a an nataharraka min buyutina ila hadzal makan. Nashhadu annaka la ilaha illa anta wa nashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai untuk memperingati malam pertama tahun Hijriah tahun 1437. Harapan kita semoga dengan peringatan ini kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini 1437 tahun yang lalu kota Mekah begitu amat sangat mencekam. Dari sejak sore tadi tidak ada rumah yang terbuka, semuanya tertutup rapat. Tidak ada orang berlalu lalang seperti biasanya. Karena sejak tadi pagi 1437 tahun yang lalu orang semuanya tahu bahwa malam ini akan ada peristiwa besar di mana orang-orang Quraisy sudah bersepakat karena mereka sudah berputus asa tidak mampu untuk menghentikan dakwah Nabi, maka tidak ada cara yang lain kecuali harus membunuhnya.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, malam hari ini 1437 tahun yang lalu, para pemuda Quraisy dari berbagai macam suku berkumpul. Mereka bersenjatakan pedang, panah, tombak, mengelilingi rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berupaya untuk menghalang-halangi kalau seandainya Rasulullah keluar dari rumah. Tidak ada satupun pemuda saat itu yang bermalas-malasan. Semuanya bersemangat karena akan membunuh musuh utamanya, dan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Boleh jadi mereka berupaya, berusaha membuat sebuah makar. Mereka mencoba untuk melakukan sesuatu yang keji, tetapi tipu daya Allah jauh lebih dahsyat daripada tipu daya yang dibikin oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadi peristiwa malam ini 1437 tahun yang lalu, Rasulullah pun sudah mengatur strategi. Apa strateginya? Rasulullah sudah mengumpulkan beberapa sahabat. Yang pertama Abu Bakar, agar bisa menjemput Rasulullah pada saat Rasulullah keluar dari rumah. Lalu sahabat yang lain sudah diperintahkan oleh Nabi bahwa pada saat Rasulullah nanti keluar dari rumah, mereka mengikutinya dengan domba-domba. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, malam hari ini 1437 tahun yang lalu, Rasulullah pun kemudian berwasiat kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Ali, malam ini adalah malam yang sangat menentukan bagi kita semua. Maka aku butuh pengorbananmu, karena tanpa pengorbananmu maka upaya kita boleh jadi akan menjadi sia-sia. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau sudah tidak percaya lagi dengan diriku? Apakah engkau sudah tidak lagi percaya dengan komitmenku terhadap dirimu? Apakah engkau sudah meragukan tentang kesetiaanku kepadamu ya Rasul? Lalu Rasulullah mengatakan, tidak wahai keponakanku, tidak wahai sahabatku, aku hanya ingin malam hari ini engkau tidur di tempat, engkau tidur di sana, biar aku keluar dari rumah ini, dari kepungan para pemuda Quraisy yang bersiap untuk membunuh. Kata Ali, ya Rasulullah, jangankan aku untuk tidur menggantikan dirimu di tempat tidurmu. Kalau toh aku harus mengorbankan nyawa, kalau toh harus malam ini aku harus mati, maka aku rela demi engkau ya Rasul. Aku pasti rela. Maka Rasulullah pun memeluk Ali bin Abi Thalib sekerat-erat. Dengan bergurai air mata, Rasulullah mengatakan, Ali, jagalah diri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, waktu semakin larut, sementara di sekeliling rumah Rasul begitu banyak pemuda-pemuda yang sudah siap menghunus pedang, sudah bersiap dengan panahnya, sudah bersiap dengan tombak. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Saat itulah ketika terjadi di keheningan malam, dan pada saat semua pemuda-pemuda Quraisy dengan mata yang nanar untuk melihat apakah Rasul sudah keluar atau belum, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka semuanya tertidur pulas. Tidak ada satupun dari pemuda yang perkasa itu kemudian membuka matanya. Mereka tertidur pulas. Lalu Rasulullah pun akhirnya keluar rumah dengan tenang, dengan langkah yang pasti. Sedikit demi sedikit akhirnya Rasulullah pun meninggalkan rumahnya dengan selamat, tanpa ada satupun yang melihat Rasulullah keluar dari rumah. Lalu Rasulullah SAW akhirnya bertemu dengan Abu Bakar. Mereka telah membuat strategi tidak langsung menuju ke Madinah, tetapi transit terlebih dahulu di Gua Thur. Mereka pun akhirnya datang ke sana untuk bermalam kurang lebih selama 3 hari. Begitu menjelang subuh, mereka pun terbangun. Pada saat mereka terbangun dan mereka terkaget-kaget, apa yang telah terjadi pada diri kita semuanya? Kenapa semuanya kemudian terlelap tidur? Mari kita masuk ke rumah Muhammad. Akhirnya semuanya pun masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Pada saat mereka memasuki kamar Rasul, mereka pun sudah menghunus pedang, tombak, dan panah. Tapi apa yang terjadi? Ketika selimut itu dibuka, ternyata bukan Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Sungguh sangat luar biasa. Kalau seandainya harus menggantikan jabatannya sebagai presiden, mungkin senang. Ini menggantikan Rasulullah hanya untuk mati. Tetapi akhirnya mereka pun urung untuk melakukan sebuah pembunuhan, karena yang mereka tahu bahwa yang ada di tempat itu bukan Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Mereka pun mengejarnya sampai kemudian mereka di Gua Thur. Mereka sebetulnya sudah yakin bahwa Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam. Tetapi ketika mereka akan memasuki Gua Thur, tiba-tiba mereka terhalang oleh laba-laba, dan juga di situ ada beberapa burung yang sedang bertelur. Maka logika mereka mengatakan bahwa kalau seandainya ada orang masuk ke dalam gua ini, pasti jaring-jaring laba-laba itu akan rusak. Kalau seandainya ada orang masuk ke dalam gua ini, pasti tidak akan ada burung di sini. Maka mereka pun mengurungkan diri untuk tidak memasuki gua Hira yang di dalamnya ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setelah itulah Rasulullah melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di seberang Uhud, orang-orang Madinah pun sedang menanti-nanti kehadirannya. Sampai pada akhirnya mereka pun memanjat pohon-pohon kurma yang tinggi. Dan ketika salah satu di antara mereka melihat satu titik yang sedang berjalan, diiringi oleh satu titik yang lain, semakin lama semakin mendekat, dan ternyata itulah Rasulullah. Akhirnya mereka pun bergembira dengan menyanyikan kasidah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi ta'ala.
Rasulullah pun ditawari oleh banyak orang agar Rasulullah bisa bertempat tinggal di rumah mereka. Orang-orang kaya pun berlomba-lomba menawarkan, "Ya Rasulullah, tinggallah bersama kami, tinggallah di rumah kami." Tapi Rasulullah mengatakan dengan sangat bijaksana, "Wahai saudara-saudara, aku tidak akan tinggal di rumah kalian semuanya sampai kemudian ontaku berhenti di rumah mana, disitulah aku akan tinggal." Ternyata onta itu kemudian sampai di depan rumah orang Ansor yang bernama Abu Ayyub, yang kemudian terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansori, orang termiskin di Madinah. Disitulah Rasulullah kemudian turun, dan disitu pula lah Rasulullah kemudian tinggal untuk sebentar. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setelah perjuangan Rasulullah di Mekah tidak menggembirakan, lalu Rasulullah pun akhirnya berpindah ke Madinah, bukan berarti masalahnya selesai. Rasulullah menghadapi masalah baru, karena di Madinah ternyata penduduknya tidak homogen. Penduduk Madinah itu heterogen. Di sana ada suku-suku Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada suku Aus dan Hazrat, serta suku-suku yang lain. Maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah pada saat datang ke Madinah adalah mempersatukan mereka dengan membuat sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka pada saat itulah Rasulullah secara de facto menjadi pemimpin baru di Madinah. Orang Yahudi suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, harus mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 2 tahun Rasulullah berjuang bagaimana agar orang-orang Yahudi bisa mengakui akan kepemimpinannya. Tetapi di tahun kedua itu pula kemudian orang Quraisy datang 1000 orang dengan tujuan untuk membumi hanguskan Madinah. Maka tahun kedua Hijriah itulah meletus perang Badar, perang yang pertama dialami oleh Rasulullah setelah hijrah. Pada saat perang Badar itulah perang yang sangat menentukan. Maka dengan 313 orang Rasulullah pun berjuang antara hidup dan mati dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, menolong Rasul dan para sahabat. Akhirnya perang Badar pun dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itulah Rasulullah SAW dengan para sahabat memiliki rasa percaya diri karena mampu menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Tetapi 1 tahun kemudian orang-orang Quraisy pun datang lagi ke Mekah dengan 3000 pasukan. Rasulullah pun akhirnya mempersiapkan diri dengan 700 pasukan, sementara 250 pasukan yang lain adalah pimpinan Abdullah bin Sabah. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, kita ini jumlahnya sedikit, maka sebaiknya kita bertahan saja di dalam kota." Tetapi para pemuda muslim yang saat itu sudah merasa percaya diri karena kemenangannya di perang Badar, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami orang-orang muda tidak ingin menunggu mereka datang di sini, tapi kami akan menyongsong kehadiran mereka. Kami pasti akan membantumu ya Rasul." Abdullah bin Sabah yang dari tadi menyaksikan diskusi Rasulullah dengan para pemuda, hatinya mulai kecut. Mana mungkin 1000 orang melawan 3000 orang? Sangat mustahil untuk mendapat sebuah kemenangan. Tapi Rasulullah pun akhirnya menyetujui usul para pemuda dan mereka pun pergi kepada Uhud untuk melakukan sebuah perang suci melawan orang-orang kafir Quraisy. Di tengah jalan
Abdullah bin Sabah kemudian mengatakan kepada pasukannya, wahai pasukanku, ini adalah perang konyol, perang di luar perkiraan dan tanpa strategi. Mari kita pulang. Yang tadinya 1000 orang tinggal 750 orang. Rasulullah pun akhirnya berangkat. Terjadilah pertempuran besar. Kalau orang-orang Quraisy pada saat pertama kali berperang dengan Rasulullah di perang Badar, tujuan utamanya adalah membumi hanguskan Madinah. Tapi karena mereka gagal, maka tujuannya akhirnya dipersempit, yaitu membunuh Nabi. Tapi ternyata dalam perang Uhud pun mereka gagal membunuh Nabi. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Dan pada tahun ke-5 Hijriah, tidak tanggung-tanggung mereka akhirnya bersekutu dengan suku-suku yang lain. Dan mereka mengumpulkan 10.000 pasukan. Bukan saja untuk membunuh Nabi, tapi kalau perlu membumi hanguskan sekaligus Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka mendengar informasi ini, Rasulullah pun mengatur strategi kembali. Salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, kemudian mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, di dalam bangsa kami orang-orang Persia kalau mau perang dan musuhnya terlalu banyak, perang yang dilakukan adalah perang di dalam kota dan kita mesti harus bertahan. Maka pertahanan yang paling utama adalah kita membuat parit. Maka Rasulullah dan para sahabat pun bekerja untuk membuat parit. Sehingga pada saat pasukan Quraisy yang berjumlah kurang lebih 10.000 itu datang, mereka terkaget-kaget. Mereka mengatakan, selama kami berperang bertahun-tahun di masa jahiliyah, tidak ada strategi yang sangat jitu seperti ini. Dan kami baru menemukan strategi yang seperti ini. Sehingga mereka pun akhirnya 40 hari 40 malam tidak bisa menyeberang parit itu. Dan akhirnya mereka pun kembali ke Mekah tanpa adanya hasil. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah rindu ingin melaksanakan ibadah umroh. Lalu Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabat. Maka 1.400 kaum muslimin pun siap untuk mendampingi Nabi Muhammad melakukan ibadah umroh. Tetapi pada tahun ke-6 Hijriah itulah Rasulullah pun di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang Quraisy untuk tidak datang ke Mekah melakukan ibadah umroh. Akhirnya disitulah dibuat sebuah perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjian Hudaybiyah itu isinya adalah tidak terjadi peperangan selama 10 tahun. Dan Rasulullah diperkenankan untuk umroh pada tahun berikutnya. Pada saat Rasulullah tanda tangan, para sahabat pun kemudian ada yang protes, ya Rasulullah, kita ini sudah besar. Kenapa kemudian engkau ya Rasul harus mengikuti keinginan orang-orang Quraisy? Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudara, ini bukan kehendak. Ini adalah perintah Allah. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itulah kemudian para sahabat bisa menerimanya. Dan mereka pun tahallul dan kembali ke Madinah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itulah, maka Rasulullah secara yuridis diakui kepemimpinannya oleh orang-orang Quraisy. Karena yang mewakili pemimpin Madinah adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun dakwahnya mulai bukan hanya di lokal saja, tetapi sudah mulai menginternasional. Rasulullah kirim surat kepada Raja Parsi, mengutus salah seorang sahabatnya untuk datang ke sana. Dan surat itu pun diberikan kepada Raja Parsi, raja yang agung pada saat itu di belahan timur. Begitu sahabat ini menyampaikan surat Rasul, raja ini membaca, akhirnya dia katakan, kenapa orang ini, hambaku yang dihina-dina ini, berani-beraninya kirim surat kepadaku, dan berani-beraninya kemudian meminta kepadaku untuk beriman kepada dia. Memang siapa dia? Dengan marah seperti itu suratnya disobek-sobek. Lalu utusan Rasul pun diusir untuk keluar dari istana. Tapi sebelum keluar dari istana,
Si Raja Persia ini kemudian memerintahkan kepada salah seorang pasukannya untuk memberikan sekantung tanah Persia kepada orang Arab tadi, sahabat Nabi, sebagai hadiah kepada orang yang kirim surat. Akhirnya sahabat pun menerimanya dan pulang. 2 hari setelah itu, Perdana Menterinya bertanya,